pindah agamanya, jengkel Anda, marah Anda langsung teriak, kamu bukan anak aku lagi. Itu terluka. Siapa yang membuat kita menderita? Siapa yang bisa menyakiti hati saya? Yang bisa menyakiti hati saya adalah orang-orang yang berarti dalam hidup saya. Orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang mempunyai hubungan batin dengan diri saya. Jadi kita tidak mungkin sakit hati, luka batin hanya dengan orang yang selewat saja. Nggak bisa. Jadi orang itu harus punya hubungan batin dengan saya, baru kita bisa terluka. Jadi kalau Anda tanya, sampai kapan orang bisa merasa terluka? Sampai mati. Orang tua pun bisa terluka. Bisa. Anda sebagai orang tua sudah membesarkan anak, mendidik anak, sudah berkorban untuk anak. Tiba-tiba setelah anak menikah, anak tidak pernah ingat pada orang tuanya. Telepon aja jarang, apalagi datang ke rumah, nengok bawa cucu-cucu. Jengkel, marah, kecewa. Nah, itu pun bentuk luka, gitu ya. Anda sudah mendidik anak-anak Anda dari dulu, dari kecil, supaya menjadi seorang Katolik yang baik. Tiba-tiba anak Anda pacaran dengan orang yang beragama lain. Dan pindah agamanya, jengkel Anda, marah Anda langsung teriak, kamu bukan anak aku lagi. Itu terluka. Jadi ini yang membuat kita terluka. Jadi orang yang mempunyai hubungan batin dengan kita. Sama orang juga bisa luka dengan pastornya. Maaf. Misalnya apa? Anda sudah melayani, wah kur, sudah bagus-bagus, sudah latihan. Pasturnya nggak memuji sama sekali. Langsung ada kurang ajar, pastor ini nggak muji kita. Orang kita sudah latihan sampai mati, sampai kita mau sebentar lagi dipanggil Tuhan gitu ya. Kok nggak dipuji? Romo ini kalau lihat ibu-ibu janda-janda memuji, kok cantik. Kita kok nggak pernah dipuji. Memang kita ini pada jelek semuanya. Lihat. Bisa jadi, gitu ya. Jadi orang-orang yang berarti dalam kehidupan pun bisa membuat terluka. Berapa banyak? Maaf, saya hanya mengatakan apa yang terjadi. Cukup banyak orang yang pindah agama karena terluka. Pindah gereja karena terluka. Ngapain saya ke gereja itu, pelayanan di sana aja, bentrok dia melayani aja, kok aneh pelayanannya seperti itu. Dia terlalu berkelompok, ini terluka. Ini tanda-tanda orang sakit. Maka saya akan perlihatkan secara singkat apa tanda-tanda orang yang terluka. Orang yang terluka adalah orang yang tidak peduli pada orang lain. Perasaannya terlalu sensitif, mudah tersinggung. Orang bisa menjauh dari orang lain, sulit mengampuni, keras kepala, jiwanya labil. Mudah stres, menghakimi orang lain, sombong, munafik. Ini adalah tanda-tanda bahwa orang itu batinnya terluka. Ada sesuatu yang tidak beres. Orang yang mudah sekali mengkritik, omongnya selalu pedes, omongnya selalu jelek. Jadi bisa jadi kan ada orang dari awal ketemu sampai akhir dia pulang ngomongnya jelek terus. Datang-datang, tadi macet banget, gimana-mana macet, menyebalkan sekali Palopo ini. Gimana-mana macet. Saya tidak tahu ya bagaimana Palopo. Ini hanya mau menggambarkan. Macet toh, udah macet gitu. Sudah gitu tadi saya akan meneruskan share screen-nya. Bagaimana, di mana tempat luka itu berada di dalam hati kita. Jadi batin kita ini seperti gunung es. Kalau Anda lihat gunung es itu 10% kelihatan dari permukaan air. 90% itu ada di dalam. Tidak kelihatan.
Nah, orang terluka itu, luka itu ada di paling bawah ini. Rasa sakit, kecewa, marah, sedih, jengkel, merasa dikhianati, disingkirkan, dicaci maki, ditinggalkan orang yang disayang, itu ada di bawah sadar, di bawah kesadaran. Ini kesadaran, yang sadar itu 10%. 90% ini yang di bawah sadar ini bisa terjadi, ini adalah pengalaman sakit, kecewa, jengkel. Dan pengalaman sakit ini biasanya apa? Dilupakan, ditekan, dianggap nggak ada, pura-pura sudah diampuni. Contohnya kan ada orang yang pura-pura sudah mengampuni. Saya sudah mengampuni dia, saya sudah mengampuni dia. Asal ingat, jangan pernah saya ngajak ngomong lagi dia. Saya nggak akan pernah nyapa dia lagi. Itu artinya Anda belum mengampuni, gitu ya. Jadi kalau kita masih tidak mau bertemu dengan orang yang menyakiti, itu berarti apa? Kita masih mempunyai masalah di dalam batin kita, di bawah sadar kita. Jadi letak dari sakit, kecewa, dan luka itu ada di bawah kesadaran kita. Nah, sekarang bagaimana analoginya penderitaan itu, pengalaman pahit itu, mengapa dibiarkan terjadi oleh Tuhan? Jadi pengalaman sakit, jengkel, kecewa, dikhianati, itu bukan berasal dari Tuhan. Maaf, bukan. Penderitaan itu terjadi karena dosa. Kita disakiti karena dosa. Jadi penderitaan bisa terjadi, saya memperlihatkan analogi seperti ini. Orang sedang dioperasi. Kalau orang sedang dioperasi, kulitnya dibelek, dibuka, orang akan melihat bahwa para dokter ini menyembuhkan orang yang sedang dioperasi. Tetapi kalau orang itu munculnya dari dari planet lain, dia melihat orang yang sedang dioperasi ini, orang-orang ini sedang menganiaya, sedang menyakiti orang itu. Jadi apa yang saya maksudkan, penderitaan itu selalu ada di dua sisi. Ada di dua sisi. Bisa sisi yang melihat penderitaan itu semata-mata. Jadi penderitaan itu ada di dua sisi. Seperti mata uang selalu ada dua sisinya. Jadi penderitaan itu bisa dilihat dari sisi jeleknya saja, atau ada sisi baiknya. Jadi kalau kita mau melihat penderitaan itu hanya melihat sisi jeleknya, kita hanya melihat ini sebagai sebuah hukuman dari Tuhan. Kita bisa melihat seperti itu. Ini hanya menyakitkan bagi saya. Tetapi kalau di sisi lain, kita bisa melihat penderitaan itu sebagai berkat. Contoh, saya senang ngomong tentang contoh. Saya itu kan selalu dikatakan bodoh gitu ya. Bahkan karena apa? Punya adik pinter-pinter. 3 adik saya pinter semuanya. Yang satu itu sekarang menjadi the healer. Yang kedua dosen. Yang ketiga karena dibodoh-bodohkan. Ayah itu selalu mengatakan, kamu itu kok bodoh. Otaknya didengkul. Kalau orang lain kan punya otak itu kan di kepala gitu. Ayah itu selalu mengatakan, kamu itu otaknya didengkul. Jadi saya selalu dikatakan kamu bodoh. Otak kamu didengkul. Bapak Ibu yang terkasih, karena saya merasa bodoh, saya itu kalau baca buku selalu pelan-pelan, nggak bisa cepat. Saya baca buku, saya tulis, saya rangkum, saya tulis, sampai saya mengerti. Maka saya kalau menjelaskan itu, orang-orang itu langsung selalu cepat nangkep. Romo tuh kalau menjelaskan mudah ditangkap. Ya, karena saya orang bodoh. Jadi kalau sampai saya menjelaskan Anda tidak mengerti, berarti Anda lebih bodoh daripada saya. Itu saya mengatakan. Langsung, enggak, saya nggak ngerti kok, gitu ya. Karena saking takutnya lebih bodoh daripada saya, gitu ya. Sampai akhirnya saya ingat sekali. Karena saya berpikir otak saya didengkul, maka saya ingat, kalau saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya selalu pakai dengkul saya. Untuk apa? Untuk berlutut dan berdoa. Itu lihat. Jadi Tuhan tidak pernah salah naruh otak saya di dengkul. Benar banget. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih otak saya di dengkul.
Maka saya pernah jatuh, pernah main sepak bola dan kepala saya kehajar bola. Saya masuk rumah sakit, saya muntah-muntah dan dokter periksa dan dokter kaget. Kamu kok gak geger otak ya? Kepukul bola seperti itu. Lalu saya berkata, dok, otak saya di dengkul dok, bukan di sini, kata saya itu. Maka kepala saya dihajar seperti apapun, tidak akan pernah geger otak dok, kata saya. Jadi saya kalau pergi kemana-mana, helm murah. Saya cari pelindung lutut yang mahal. Karena otak saya ada di situ. Jadi lihat, kalau orang sudah bisa mengolah, penderitaan itu tidak semata-mata sebagai penderitaan. Orang bisa melihat penderitaan, di balik penderitaan selalu ada berkat. Selalu ada rencana Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Maka bagaimana menghadapi penderitaan? Itu tadi. Menghadapi penderitaan ada di dua sisi. Menolak, melawan, menghindar. Atau yang kedua, menerima. Bahkan memasuki penderitaan itu. Jadi kalau orang menolak, apa yang akan terjadi? Saya akan hidup dalam kepalsuan. Saya menjadi pembohong. Bahkan penderitaan itu akan makin berkepanjangan. Tekanan batin terus-menerus. Tapi kalau saya menerima, saya akan menjadi pribadi yang asli, otentik, bebas, bahagia. Jadi kalau orang menerima bahwa saya sakit hati, saya kecewa, saya jengkel, terima. Maka kalau orang menangis pada saat dikecewakan, boleh, menangis. Saya teringat waktu ibu saya meninggal, adik saya yang terakhir itu menangis terus. Saya laki-laki, saya nggak boleh nangis, saya harus memperlihatkan kekuatan saya. Lalu saya marah pada adik saya, kamu jangan menangis, malu, seperti orang tidak punya iman. Lalu adik saya itu menahan, tidak nangis. Dan apa yang terjadi? Setelah upacara ibu dimakamkan, adik saya masuk rumah sakit. Karena apa? Menekan. Dia membohongi perasaan kesedihan dia. Dia menekan. Sampai akhirnya kalau jiwa ini yang ditekan, maka yang sakit bisa ke badan. Maka ada orang yang sakitnya psikosomatik. Jadi jiwanya sakit, tubuhnya pun akan menjadi sakit. Jadi di situ jelas sekali diperlihatkan bahwa pada saat kita menghadapi penderitaan, kita harus melihat mau menolak atau mau menerima. Itu keputusan kita. Maka pengampunan itu adalah sebuah keputusan dan sebuah proses. Jadi pengampunan itu tidak bisa kita berikan dan kita mengatakan, saya mau mengampuni dia kalau dia berubah. Jangan harap orang yang menyakiti Anda tidak akan pernah berubah. Dan kalau dia tidak berubah, yang kecewa, yang jengkel, yang sakit, Anda terus. Maka kalau Anda sakit hati, Anda kecewa, Anda penuh rasa kepedihan di dalam hati, yang bisa membereskan itu siapa? Cuma Anda. Bukan orang yang menyakiti itu. Bukan. Kita. Kenapa? Karena pengampunan itu dasarnya dari diri kita. Maka saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah ditanya, apa nasihat untuk orang yang berumah tangga supaya bertahan dalam rumah tangganya? Ibu Teresa hanya mengatakan ada dua pilar, yaitu apa? Doa dan pengampunan. Orang bisa mengampuni kalau orang berdoa. Kenapa? Karena pengampunan itu adalah kekuatan Tuhan, kuasa Allah. Allah dikenal sebagai Maha Pengampun. Jadi, yang bisa mengampuni itu hanya kuasa Tuhan. Manusia itu bisanya adalah apa? Membalas. Maka manusia hanya bisa mengampuni kalau dirasuki oleh Roh Tuhan. Dan orang hanya bisa dirasuki oleh Roh Tuhan, oleh kuasa Allah, kalau orang itu berdoa, membuka hati kepada Tuhan. Maka Ibu Teresa pernah berkata, kalau kita mau sungguh mencintai, kita harus bisa mengampuni.
Karena Ibu Teresa pernah berkata, cinta yang sesungguhnya hanya terjadi pada saat kita merasa sakit, kecewa. Jadi bukti cinta yang sungguh adalah apa? Walaupun saya disakiti, walaupun saya dikecewakan, saya tetap mencintai dia. Ini kesungguhan cinta. Jadi kalau saya mencintai karena dia menyenangkan saya, itu belum cinta yang sesungguhnya. Itu belum cinta yang murni. Jadi cinta yang murni teruji oleh apa? Oleh penderitaan, oleh rasa sakit, oleh rasa kecewa. Maka ada sebuah pepatah, forgive other, ampuni sesamamu bukan karena dia layak diampuni. Jadi orang yang menyakiti itu mungkin tidak layak untuk diampuni. Tidak perlu diampuni, mungkin. Tetapi saya tetap mengampuni karena saya ingin bahagia. Ini. Jadi kalau Anda mau bahagia, tidak ada kata lain, hanya pengampunan. Maka bagaimana rahmat ditawarkan oleh Tuhan, Allah memberikan kata-kata peneguhan dalam Injil Yohanes. Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Damai yang tidak diberikan oleh dunia, dan itulah pemberianku kepadamu. Jadi orang itu hanya bisa damai kalau berdoa tinggal di rumah Tuhan. Jadi tinggal di rumah Tuhan adalah rumah yang tidak diisi oleh ketakutan, tidak diisi oleh kegelisahan, tidak diisi oleh balas dendam. Jadi tidak mungkin hati kita tinggal di rumah Tuhan kalau masih di dalamnya berisi kekecewaan. Jangan pernah lupa, Yesus pernah bercerita, kalau engkau sedang mempersembahkan persembahan, dan kau ingat bahwa kau masih berselisih dengan saudaramu, tinggalkan persembahan. Berdamailah dahulu. Jadi Yesus mengatakan apa? Doa kita menjadi doa yang percuma kalau di dalam doa hati kita masih dipenuhi dengan kejengkelan, kemarahan. Maka disitulah mengapa kita perlu merendahkan hati. Maka disitulah mengapa kita perlu pertobatan. Syarat utama untuk merasakan kasih Allah adalah apa? Pertobatan. Dan pertobatan itu diberikan di dalam gereja melalui apa? Sakramen pengampunan. Sakramen pengampunan adalah sakramen pembebasan. Jadi kalau Anda tidak bisa mengampuni, itu berarti apa? Anda dosa. Ini juga angkatnya, Pak. Maka supaya bisa mengampuni, pergilah ke sakramen pengampunan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Maka pada saat Anda rendah hati, mengatakan ketidakmampuan, percayalah, sakramen itu akan memampukan Anda untuk mengampuni. Maka di dalam sakramen pengampunan ada dua istilah, let go and let God. Dalam sakramen pengampunan itu kita membiarkan dosa kita keluar dan kita membiarkan rahmat Allah bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua adalah apa? Ekaristi. Di dalam Ekaristicum Mysterium nomor 13, Dekrit mengatakan, apa yang diterima umat dengan iman dan secara sakramental dalam perayaan Ekaristi harus memberikan dampak nyata dalam tingkah laku mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka berusaha menempuh seluruh hidup mereka dengan gembira, penuh rasa syukur, ditopang oleh santapan surgawi, sambil turut serta dalam wafat dan kebangkitan Tuhan. Jadi kalau orang sudah diberi makan oleh Tuhan dalam perayaan Ekaristi, orang itu harus punya jiwa yang gembira, penuh syukur. Dengan demikian, setiap orang yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi harus penuh gairah, ingin berbuat baik, menyenangkan Allah dan hidup pantas. Sambil membaktikan diri kepada gereja, melaksanakan apa yang diajarkan kepadanya, dan bertumbuh dalam kesalehan. Ia pun akan siap menjadi saksi Kristus dalam segala hal,
dalam menghadapi persoalan hidup, agar dunia diresapi dengan semangat Kristus. Sebab tidak ada satu umat Kristiani pun dapat dibangun kecuali kalau berakar dan berporos pada perayaan Ekaristi yang Maha Kudus. Jadi saudaraku, lihat, perayaan Ekaristi adalah santapan dari Tuhan yang membuat kita mampu berbuat baik. Perayaan Ekaristi adalah kekuatan dari Tuhan yang membuat kita mampu untuk mengampuni. Jadi kalau kita tadi memulai tanpamu aku tidak dapat mengampuni, itu artinya apa? Tanpa hidup doa, sekali lagi kita tidak bisa punya rahmat pengampun. Apalagi kalau yang harus kita ampuni adalah orang yang kita sayang. Yang kedua, tanpa kerendahan hati di dalam sakramen rekonsiliasi, kita hanya akan menjadi orang sombong. Kita hanya menjadi orang yang paling benar. Orang sombong dan orang benar selalu menuntut orang lain berubah, bukan mau merubah dirinya sendiri. Dan yang ketiga, santapan Ekaristi adalah kekuatan dari Allah yang membuat kita mampu untuk berbuat baik dalam hidup kita. Saudaraku, saya walaupun hidup tadi saya katakan punya rasa kepahitan dengan ayah, bagaimana saya mengolahnya, ini pengalaman terakhir. Sudah, setelah ini saya selesai. Saya waktu di Manila, saya akhirnya mengolah. Dan akhirnya pastor pembimbing mengingatkan bahwa saya punya kepahitan dengan ayah. Karena waktu berdoa, saya disuruh berdoa untuk membayangkan kalau ayah saya meninggal. Dan waktu ayah saya meninggal, saya tidak punya perasaan kehilangan. Saya tidak punya perasaan sedih. Waktu suruh berkata selamat jalan, saya berkata, selamat jalan ayah. Silakan pergi. Saya tidak pernah merasa sedih. Tapi waktu saya suruh membayangkan ibu meninggal, saya sangat sedih sekali. Saya sangat ketakutan. Karena saya mempunyai hubungan dekat dengan ibu. Saya menangis waktu berdoa. Saya sampai berkata, Tuhan jangan. Saya tidak mau kehilangan ibu saya. Tapi waktu saya membayangkan ayah, saya tidak pernah setetes air mata pun merasa kesedihan. Maka saya berpikir, ini tidak benar ini. Lalu pastor pendamping saya mengatakan, kamu pulang ke Indonesia, kamu harus berdamai dengan ayah kamu. Lalu saya pulang ke Indonesia, dan saya ingat, saya bertemu dengan ayah. Lalu saya beri senyum ayah, dan ayah berkata, wih kamu sudah pulang? Ya. Lalu kita ngobrol. Setelah ngobrol, saya berkata, ayah, boleh nggak saya memeluk kamu? Dan akhirnya dia berkata, kenapa harus dipeluk? Saya ingin memeluk kamu. Kau adalah ayah. Lalu akhirnya saya peluk ayah. Dan ayah berkata, dia diam. Dan tiba-tiba ayah itu nggak pernah mengekspresikan. Dan waktu dipeluk, tiba-tiba ayah mengulurkan tangan dan mendekap saya. Saya saling berdekapan. Dan saya mengatakan, baru sekarang saya merasakan cinta seorang ayah. Dan ayah pun berkata, ini pelukan yang terindah yang saya alami selama hidup saya. Dan ayah berkata, maafkan saya. Dari dulu saya tidak pernah mengakui engkau. Dan setelah pengalaman pelukan itu, saya sekarang punya hubungan baik dengan ayah. Kalau bertemu, ayah selalu cerita. Saya pun cerita dengan ayah. Dan kalau bertemu, kita saling memeluk, kita saling mendoakan. Dan saya masih ingat, ayah adalah salah satu orang yang selalu mendoakan supaya saya bertahan dalam imaman saya. Dan jujur, kalau saya boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Saya boleh mempunyai seorang ayah yang sekeras itu, yang setukang marah seperti itu. Tetapi dia keras, dia pemarah,
karena ingin mempunyai anak yang kuat seperti sekarang. Terima kasih. Tuhan memberkati.